Inilah kisah Rena, seorang istri yang dengan tulus memadamkan cahaya mimpinya hanya demi kejayaan karir sang suami, Dani. Namun, saat pengorbanannya mencapai titik tertinggi, ia justru harus menelan pil paling pahit ketika mendapati Dani menjalin hubungan terlarang di bawah atap yang sama dengan Maya, adik kandungnya sendiri yang selama ini ia sayangi. Di tengah reruntuhan hati dan rumah tangganya yang hancur lebur, Rena dipaksa memilih, tenggelam dalam kesedihan atau bangkit merebut kembali takhta yang sempat ia buang. Tanpa diduga, pengkhianatan keji itu justru membawanya bertemu dengan sosok misterius yang membukakan pintu menuju dunia yang jauh lebih megah. Kini, saat Dani dan Maya mulai merasakan hukum tabur tua yang menyiksa, Rena kembali muncul, bukan sebagai korban, melainkan sebagai wanita paling berpengaruh yang siap membalas dendam dengan cara yang paling elegan dan tak terbayangkan. Siapkah Anda menyaksikan bagaimana roda nasib berputar dan menghancurkan mereka yang telah berkhianat? Sebelum kita masuk ke babak pertama yang penuh ketegangan, saya ingin menyapa Anda semua yang sedang membaca kisah ini. Kalau boleh tahu, teman-teman sedang menonton atau membaca dari kota mana ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi di kediaman Rena selalu diawali dengan aroma kopi yang pekat, dan suara mesin rotinya yang berdenting pelan. Sebuah simfoni rutin yang ia bangun dengan penuh kasih selama 5 tahun terakhir. Sebagai seorang istri, Rena merasa telah menemukan bentuk kebahagiaan tertingginya dalam pengabdian. Ia adalah sosok di balik kemeja Dani yang selalu licin sempurna, jadwal pertemuan yang tertata rapi, dan rumah yang senantiasa hangat. Namun, di balik senyum lembutnya saat mengantar Dani ke pintu depan setiap pagi, ada sebuah ruang hampa di sudut hati Rena yang mulai berdebu. Ruang itu dulunya penuh dengan bau cat poster, sketsa digital yang belum selesai, dan ambisi yang meluap-luap sebagai seorang desainer grafis muda yang menjanjikan. Rena memilih untuk mematikan cahaya lampunya sendiri, agar cahaya Dani bisa bersinar lebih terang di dunia korporat yang keras. Ia percaya bahwa dalam sebuah pernikahan, pengorbanan adalah bumbu yang akan menguatkan akar cinta mereka. Namun, belakangan ini kesunyian rumah yang luas itu mulai terasa menghimpit. Dani semakin sering pulang terlambat, dan ketika ia sampai di rumah, tatapannya lebih banyak terpaku pada layar ponsel daripada pada mata Rena yang merindukan percakapan sederhana. Rena sering terduduk diam di meja makan yang sudah ia hias cantik, menatap piring-piring yang mendingin seiring dengan detak jam dinding yang seolah mengejek kesetiaannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase kelelahan suaminya demi masa depan mereka. Di sela-sela waktu luangnya, Rena terkadang hanya bisa mengusap debu di atas pen tablet lamanya yang kini tersimpan di laci paling bawah. Sebuah peninggalan dari masa lalu yang kini terasa seperti mimpi milik orang asing. Kehampaan itu semakin nyata saat ia menyadari bahwa ia bukan lagi subjek utama dalam cerita hidupnya sendiri, melainkan hanya pemeran pendukung yang figurnya mulai memudar di mata suaminya. Rasa asing yang merayap di hati Rena semakin dipertegas dengan ketukan riuh di pintu depan, menandai kedatangan Maya yang membawa keriuhan ke dalam rumah mereka yang sunyi. Sebagai adik bungsu yang selalu dimanja, Maya hadir dengan koper-koper besar dan tawa yang memecah keheningan ruang tamu, seolah tidak menyadari kecanggungan yang sedang menyelumuti kakaknya. Maya baru saja menyelesaikan studinya dan memohon untuk tinggal sementara waktu hingga ia mendapatkan pekerjaan tetap di kota ini. Dengan ketulusan seorang kakak, Rena menyambutnya dengan tangan terbuka, menyiapkan kamar terbaik, dan bahkan meminjamkan beberapa koleksi pakaian mewahnya agar Maya tampil percaya diri saat mulai mencari peluang karir. Baginya, Maya adalah keluarga yang bisa memberikan warna baru, sekaligus mengusir rasa kesepian yang selama ini menghantui hari-harinya di rumah. Namun, kehadiran Maya ternyata membawa perubahan ritme yang tidak terduga dalam keseharian mereka. Dani, yang biasanya langsung masuk ke ruang kerja dengan wajah letih, kini justru lebih sering menghabiskan waktu di ruang tengah untuk mendengar cerita-cerita seru dari Maya tentang kehidupan kampus yang modern. Meja makan yang tadinya hanya berisi suara denting sendok yang sunyi, kini berubah menjadi panggung bagi Maya untuk menarik seluruh perhatian Dani. Rena seringkali mendapati dirinya hanya menjadi pengamat, melihat bagaimana suaminya memberikan perhatian lebih pada celotehan Maya dibandingkan pada sapaan lembutnya. Ada binar di mata Dani yang sudah lama tidak Rena lihat.
sebuah antusiasme yang seolah-olah hanya bisa dipicu oleh energi muda dan keceriaan yang dibawa oleh sang adik. Ketidaknyamanan mulai menyelinap ketika Maya mulai melewati batas-batas privasi dengan cara yang sangat halus. Tanpa meminta izin, Maya sering mengenakan parfum kesayangan Rena atau memakai perhiasan yang merupakan hadiah ulang tahun dari Dani. Rena mencoba tetap bersikap bijaksana, menganggap hal itu hanyalah sifat kekanak-kanakan seorang adik yang mengagumi kakaknya. Namun, sebuah keraguan mulai tumbuh saat ia melihat Maya dan Dani tertawa begitu akrab di taman belakang. Sebuah kedekatan yang terasa terlalu intens untuk sekedar hubungan antara ipar. Rena berdiri di balik jendela dapur, meremas kain serbetnya, merasakan secercah firasat bahwa kedatangan Maya bukan sekedar untuk mencari tumpangan, melainkan awal dari pergeseran posisi yang akan mengguncang pondasi rumah tangganya. Firasat yang semula hanya berupa riak kecil di permukaan hati, kini mulai berubah menjadi gelombang kegelisahan yang sulit diredam setiap kali Rena melihat interaksi mereka. Kepekaan batinnya sebagai seorang istri menangkap sinyal-sinyal janggal yang mungkin tak kasat mata bagi orang lain. Seperti bagaimana Dani selalu memastikan Maya mendapatkan potongan buah terbaik di meja makan, atau bagaimana Maya selalu menunggu kepulangan Dani di teras depan dengan alasan mencari udara segar. Rena merasa seperti bayangan yang bergerak di antara dinding rumahnya sendiri, menjalankan tugas domestik dengan mekanis, sementara jiwanya terusik oleh tawa yang terlalu renyah di ruang sebelah. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan merapikan sudut-sudut ruangan. Namun setiap jengkal rumah itu kini seolah menyimpan bisikan tentang pergeseran yang sedang terjadi. Keanehan itu semakin menjadi ketika Dani mulai sering membandingkan cara berpakaian atau selera musik Maya dengan gaya Rena yang dianggapnya sudah terlalu konvensional. Meski diucapkan dengan nada bercanda, setiap kata-kata itu terasa seperti duri yang menyelinap masuk ke dalam sanubari Rena, menciptakan luka kecil yang tidak terlihat namun terasa perih. Rena mulai sering terjaga di tengah malam, menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan suara langkah kaki halus di lorong atau derit pintu yang terbuka di jam-jam yang tidak wajar. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, namun lidahnya terasa keluh karena ia takut jika kecurigaannya terbukti benar, maka seluruh dunia yang ia bangun dengan pengorbanan ini akan runtuh seketika. Dalam kesendirian yang menyesakan itu, Rena tanpa sengaja menemukan secari kertas di saku jas Dani yang hendak dicucinya, sebuah struk pembelian kalung mutiara yang sangat mahal. Harapannya membumbung tinggi, mengira itu adalah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang akan segera tiba. Namun, saat ia melihat kalung yang persis sama melingkar indah di leher Maya keesokan harinya, seluruh persendian Rena terasa lemas. Ia tidak bisa lagi mengabaikan alarm yang berbunyi di kepalanya. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Di bawah temaram lampu meja, ia hanya bisa memeluk lututnya sendiri, menyadari bahwa ketenangan hidupnya selama ini hanyalah fatamorgana yang sebentar lagi akan tersapu oleh badai pengkhianatan yang paling dingin. Badai pengkhianatan yang semula hanya berupa dugaan, kini mulai menunjukkan wujudnya melalui sebuah perayaan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan keluarga. Dani mengumumkan bahwa ia mendapatkan kenaikan jabatan sebagai kepala divisi di perusahaannya, sebuah pencapaian yang merupakan buah dari kesabaran Rena dalam mengatur segala kebutuhan hidup suaminya selama ini. Untuk merayakannya, Dani memesan sebuah meja di restoran mewah yang selalu ingin dikunjungi Rena. Namun antusiasme Rena seketika luruh saat Dani menyebutkan bahwa ia juga telah mengundang Maya untuk bergabung, dengan alasan bahwa sang adik juga butuh hiburan setelah penat mencari kerja. Rena pun bersiap dengan perasaan campur aduk, mengenakan gaun beludru biru tua yang elegan, mencoba tetap menampilkan citra istri yang suportif, meski hatinya terus berdenyut karena luka yang mulai menganga. Sesampainya di restoran, suasana tidak berjalan sesuai dengan harapan Rena sebagai pendamping utama. Sepanjang jamuan berlangsung, Dani justru terlihat lebih asyik melayani setiap kebutuhan Maya. Mulai dari merekomendasikan menu hidangan laut, hingga menuangkan minuman ke gelas sang adik dengan gerakan yang sangat perhatian. Sorot mata Dani seolah terkunci pada gerak-gerik Maya yang terus bercerita dengan gaya yang sangat atraktif.
mengabaikan kehadiran Rena yang duduk tepat di hadapannya. Bahkan setiap kali Rena mencoba masuk ke dalam percakapan mengenai rencana masa depan rumah tangga mereka, Dani selalu mengalihkan topik pembicaraan kembali kepada pencapaian-pencapaian kecil Maya yang sebenarnya belum seberapa. Rasa sesak di dada Rena semakin memuncak saat ia menyadari bahwa posisi duduk mereka pun seolah sengaja dirancang untuk meminggirkannya secara emosional. Ia merasa menjadi penonton dalam sebuah pertunjukan romansa yang salah alamat, di mana suaminya sendiri menjadi pemeran utama bersama adiknya. Puncaknya adalah ketika Dani memberikan potongan steak terbaiknya kepada Maya, sebuah tindakan kecil yang biasanya selalu ia lakukan untuk Rena. Di bawah lampu kristal restoran yang berkilauan, Rena hanya bisa menunduk, mencoba menelan makanannya yang terasa hambar. Ia sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang merayakan promosi jabatan, melainkan sebuah konfirmasi menyakitkan, bahwa hatinya kini sudah tidak lagi memiliki ruang di dalam pikiran Dani. Pikiran Dani yang sudah tidak lagi tertuju pada istrinya semakin terbukti, ketika sebuah kecerobohan kecil menghancurkan sisa-sisa pertahanan emosional Rena di keesokan harinya. Saat matahari baru saja menyelinap masuk melalui celah jendela, ponsel Dani yang tergeletak di atas meja rias terus bergetar, menampilkan serangkaian notifikasi yang tampaknya mendesak. Rena yang berniat memindahkan benda tersebut justru tertegun saat layar menyala otomatis, menampilkan sebuah pesan singkat yang dikirimkan melalui aplikasi percakapan pribadi. Kalimat yang tertera di sana begitu puitis dan penuh sanjungan, menyebutkan betapa indahnya kalung mutiara yang melingkar di leher sang penerima semalam. Namun yang membuat jantung Rena seolah berhenti berdetak bukanlah isi pesannya, melainkan fakta bahwa pesan itu dikirimkan ke kontak bernama Maya dengan imbuhan kata-kata yang tidak pernah lagi Dani ucapkan kepadanya. Tangan Rena gemetar hebat saat menyadari bahwa suaminya baru saja melakukan kesalahan fatal dengan membalas pesan adiknya tepat di bawah pengawasannya. Tampaknya, dalam keadaan setengah mengantuk, Dani tidak teliti saat mengetuk nama kontak. Atau mungkin ia sudah terlalu terbiasa berkirim pesan rahasia hingga kewaspadaannya menurun. Setiap huruf dalam kalimat itu terasa seperti bara api yang membakar kepercayaan yang telah Rena rawat selama bertahun-tahun. Ia segera meletakkan kembali ponsel tersebut ke tempat semula, berusaha mengatur napasnya yang mulai memburu, sementara air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. Kehancuran ini terasa jauh lebih nyata daripada sekadar firasat. Ini adalah bukti tertulis bahwa ada pengkhianatan yang sedang bertumbuk subur di bawah atap rumahnya sendiri. Pahitnya kenyataan ini membuat Rena terdiam 1000 bahasa saat Dani terbangun dan menyapanya dengan nada datar seperti biasanya. Ia memperhatikan bagaimana suaminya langsung menyambar ponsel tersebut dengan gerakan cemas, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun Rena memilih untuk tetap bungkam dan menyimpan luka itu sendirian. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, sebuah percikan kekuatan mulai muncul dari dasar jiwanya yang paling dalam. Ia sadar bahwa menangis tidak akan mengubah kenyataan, dan berharap pada laki-laki yang sudah membagi hatinya adalah kesia-siaan. Sambil meremas ujung spray, Rena membulatkan tekad bahwa ia tidak boleh terus-menerus menjadi korban yang pasif dalam permainan curang yang dirancang oleh orang-orang terdekatnya. Tekad yang membulat di dalam dada Rena menjadi bahan bakar baru yang menggerakkan jemarinya untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Sambil menahan gejolak amarah yang masih terasa panas, ia melangkah menuju gudang kecil di sudut rumah, tempat barang-barang pribadinya tersisih di balik tumpukan peralatan hobi Dani. Dengan napas tertahan, ia menarik sebuah tas kulit besar yang telah tertutup debu tebal. Di dalamnya tersimpan laptop kerja dan perangkat desain yang dulu menjadi nyawanya. Ketika kabel daya terpasang dan layar mulai berpijar di tengah kegelapan ruangan, Rena merasakan sebuah sensasi yang sangat emosional, seolah-olah ia sedang membangunkan bagian dari dirinya yang telah dipaksa tidur demi kenyamanan orang lain. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang sedang dilakukan Dani dan Maya di lantai bawah, karena fokusnya kini teralihkan sepenuhnya pada upaya penyelamatan diri sendiri. Ia mulai membersihkan sisa-sisa berkas lama dan memperbarui perangkat lunak desain yang sudah ketinggalan zaman. Setiap kali kursor bergerak di atas kanvas digital, Rena merasakan kepercayaan dirinya perlahan kembali pulih, mengisi celah-celah hampa yang ditinggalkan oleh pengkhianatan suaminya. Ia mulai mengerjakan beberapa sketsa portofolio baru, menggabungkan teknik ilustrasi tangan yang halus dengan sentuhan modern yang ia pelajari secara otodidak melalui internet. Ruang kerja darurat di gudang itu kini menjadi benteng perlindungannya, sebuah tempat di mana ia tidak perlu menjadi istri yang sempurna atau kakak yang sabar,
melainkan menjadi Rena yang utuh dan berdaya. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari kehancuran ini adalah dengan memiliki kemandirian finansial dan identitas yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Langkah berani ini juga mengubah caranya berinteraksi dengan orang-orang di rumah. Rena tidak lagi tampak lesu atau terus-menerus mencari perhatian Dani. Ia justru terlihat lebih tenang, misterius, dan penuh rahasia. Perubahan sikap ini sempat membuat Dani mengernyitkan dahi karena merasa ada sesuatu yang berbeda dari istrinya. Namun Rena hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang sulit diartikan. Di balik keheningan itu, Rena sedang menyusun strategi besar untuk masa depannya. Ia mulai mengirimkan lamaran pekerjaan secara daring ke beberapa agensi ternama, berharap bahwa keahliannya yang sempat terkubur masih memiliki nilai di mata dunia. Ia telah memutuskan bahwa jika rumah tangganya harus berakhir dengan pahit, maka ia akan memastikannya berakhir di saat ia sudah berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Strategi besar yang sedang disusun Rena menuntut kesabaran ekstra, terutama saat ia harus menyaksikan kepalsuan yang semakin berani dipertontonkan di depan matanya. Suatu sore, Dani pulang dengan tergesa-gesa, mengemas beberapa pakaian ke dalam tas olahraga sambil memberikan alasan klise tentang rapat di luar kota yang mendadak. Rena hanya mengangguk pelan, memerhatikan bagaimana suaminya menghindari kontak mata langsung, sebuah perilaku defensif yang kini sangat mudah ia kenali. Tak lama setelah mobil Dani meninggalkan gerbang, Maya juga berpamitan, dengan dalih ingin mengunjungi pameran seni rupa untuk mencari inspirasi pekerjaan. Kecurigaan yang sudah mengakar membuat Rena memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam. Ia memesan layanan transportasi daring dan mengikuti arah kepergian mereka dengan perasaan yang berkecamuk. Langkah kakinya membawa Rena ke sebuah galeri seni kontemporer di pinggiran kota yang bernuansa romantis. Di sana, di antara instalasi lampu yang temaram dan karya lukisan abstrak, ia melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Dani dan Maya berjalan berdampingan dengan jemari yang sesekali bertautan secara natural. Tidak ada keraguan atau kecanggungan di antara mereka. Yang ada hanyalah kemesraan yang selama ini disembunyikan dengan rapi di balik kedok hubungan keluarga. Rena berdiri di balik pilar besar, menyaksikan suaminya tertawa lebar saat Maya membisikkan sesuatu di telinganya. Sebuah keintiman yang sudah bertahun-tahun hilang dari hubungan pernikahan mereka sendiri. Pahitnya pengkhianatan ini terasa semakin nyata karena dilakukan secara terstruktur dan penuh rencana. Rena menyadari bahwa setiap lembur yang diklaim Dani dan setiap keluh kesah Maya tentang sulitnya mencari kerja hanyalah bagian dari skenario untuk menipunya. Namun alih-alih meluapkan amarah di tempat umum yang akan merendahkan martabatnya, Rena memilih untuk merekam momen tersebut dengan ponselnya sebagai bukti yang sah. Ia merasakan dadanya sesak, namun matanya tetap kering karena ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa air matanya terlalu berharga untuk dibuang demi mereka. Di tengah galeri yang indah itu, ia merasa benar-benar terputus dari masa lalunya. Menyadari bahwa rumah yang selama ini ia jaga hanyalah sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Panggung sandiwara yang melelahkan itu membuat Rena melangkah mundur perlahan, mencoba menjauh dari jangkauan pandangan Dani dan Maya agar keberadaannya tidak terdeteksi. Ia bergerak menuju sudut galeri yang lebih sepi, tempat deretan sketsa minimalis dipajang di bawah pencahayaan yang lembut. Di sana, untuk menenangkan gejolak emosinya, Rena secara refleks mengeluarkan buku sketsa kecil yang selalu ia bawa, dan mulai menggoreskan pensil dengan gerakan cepat namun presisi. Ia menuangkan segala rasa sesak, kekecewaan, dan kemarahan ke dalam bentuk garis-garis tegas yang membentuk sebuah ilustrasi emosional tentang seorang wanita yang sedang memecah cangkang kaca. Tanpa ia sadari, seorang pria berpakaian kasual namun berkelas telah berdiri cukup lama di belakangnya, mengamati setiap detail goresan tangan Rena dengan minat yang mendalam. Pria itu adalah Fuad, seorang kurator sekaligus pemilik agensi kreatif ternama yang sedang mencari talenta baru untuk kampanye global terbarunya. Terpikat oleh kejujuran dan teknik yang ditunjukkan dalam sketsa tersebut, Fuad memberanikan diri untuk menyapa Rena dengan nada yang sangat menghargai. Ia tidak memulai percakapan dengan basa-basi kosong, melainkan langsung memberikan pujian tulus pada komposisi dan emosi yang terpancar dari karya instan tersebut. Bagi Rena, teguran ramah dari orang asing ini terasa seperti air dingin di tengah padang pasir. Sebuah pengakuan atas eksistensi dirinya sebagai seorang seniman yang sudah lama dianggap mati oleh orang terdekatnya.
Fuad melihat sesuatu dalam diri Rena yang lebih dari sekadar hobi. Sebuah potensi besar yang mampu mengubah arah tren desain industri saat ini. Pertemuan singkat namun bermakna itu diakhiri dengan Fuad yang menyodorkan kartu namanya, mengundang Rena untuk datang ke kantornya guna mendiskusikan peluang kolaborasi yang serius. Rena menatap kartu kecil di tangannya dengan perasaan yang sulit digambarkan, seolah-olah semesta sedang membuka jalan keluar tepat saat ia merasa sedang berada di jalan buntu. Meskipun hatinya masih hancur karena baru saja melihat pengkhianatan suaminya di ruang sebelah, percikan harapan tentang karir yang baru mulai menerangi kegelapan pikirannya. Ia menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah sekadar kebetulan, melainkan jawaban atas keberaniannya untuk melangkah keluar dari zona nyaman sebagai istri yang terabaikan. Jawaban atas keberaniannya untuk melangkah keluar dari zona nyaman itu kini berada dalam genggaman tangannya, berbentuk selembar kartu nama dengan cetakan timbul yang elegan. Rena menatap kartu itu cukup lama setelah Fuad berpamitan, merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat oleh prospek masa depan yang tiba-tiba membentang luas. Esok harinya, dengan jantung yang berdegup kencang namun penuh keyakinan, ia melangkah masuk ke gedung perkantoran modern berlantai kaca yang menjadi markas besar agensi milik Fuad. Suasana di dalam kantor tersebut sangat dinamis. Suara ketikan papan tik, diskusi kreatif yang cerdas, dan dinding-dinding yang penuh dengan karya seni digital, seolah menyambut kembalinya Rena ke dunia yang seharusnya ia huni sejak dulu. Fuad menyambutnya di ruang kerja yang luas, dan langsung menyodorkan sebuah dokumen proyek berskala internasional untuk sebuah merek gaya hidup ternama. Ia menjelaskan bahwa ia membutuhkan desainer yang mampu menggabungkan aspek keanggunan tradisional dengan visi modern yang kuat, dan ia yakin Rena adalah orang yang tepat. Tawaran ini bukan sekedar pekerjaan lepas biasa, melainkan posisi sebagai direktur kreatif proyek yang akan menentukan arah identitas visual merek tersebut di pasar global. Rena terdiam sejenak, menatap draft kontrak di depannya dengan perasaan bimbang. Tanggung jawab ini sangat besar, dan akan menyita seluruh energinya, yang berarti ia harus benar-benar siap untuk melepaskan perannya sebagai pengurus rumah tangga sepenuhnya. Namun bayangan wajah Dani dan Maya yang saling melempar tawa di galeri semalam kembali melintas, menghapus segala keraguan yang sempat muncul. Rena menyadari bahwa ia tidak boleh lagi membuang waktu untuk memperbaiki sesuatu yang sudah hancur, demi orang-orang yang tidak menghargainya. Dengan gerakan mantap, ia mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen tersebut. Sebuah tindakan simbolis yang menandai dimulainya babak baru dalam hidupnya. Fuad tersenyum puas, menyadari bahwa ia baru saja merekrut seorang seniman yang memiliki motivasi luar biasa untuk membuktikan kemampuannya. Hari itu, Rena meninggalkan kantor Fuad bukan lagi sebagai wanita yang terkhianati, melainkan sebagai seorang profesional yang siap merebut kembali tahtanya di dunia kreatif. Profesionalisme yang baru saja ia deklarasikan di kantor Fuad memberikan Rena kekuatan mental untuk kembali ke rumah dengan kepala tegak, meski ia tahu bangunan itu bukan lagi pelabuhan yang aman. Saat ia melangkah masuk, suasana sunyi menyambutnya. Namun matanya yang kini lebih jeli menangkap sebuah laci di ruang kerja Dani yang tidak tertutup rapat. Keingintahuan yang didorong oleh insting pelindung diri membimbing jemarinya untuk menarik laci kayu tersebut, mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi pegangan hukum di masa depan. Di balik tumpukan dokumen asuransi dan surat tagihan, ia menemukan sebuah amplop coklat besar yang tersembunyi jauh di sudut belakang, seolah sengaja disimpan agar tak pernah terjangkau oleh siapapun. Ketika isinya dikeluarkan, napas Rena tercekat saat melihat lembaran foto-foto cetak yang diambil secara candid selama beberapa bulan terakhir. Foto-foto itu mendokumentasikan perjalanan rahasia Dani dan Maya ke berbagai tempat yang tak pernah Rena ketahui, mulai dari makan malam romantis di kota tetangga, hingga momen mereka memilih perlengkapan apartemen baru. Namun, yang paling menghancurkan hati adalah sebuah surat pernyataan komitmen yang ditulis tangan oleh Dani, menyatakan niatnya untuk segera meninggalkan kehidupan lamanya demi membangun masa depan baru bersama Maya. Di sana tertera tanggal-tanggal yang bertepatan dengan saat Rena sedang sibuk menyiapkan kejutan ulang tahun untuk suaminya atau saat ia sedang jatuh sakit dan diabaikan. Bukti-bukti fisik ini menjadi titik akhir dari segala keraguan yang selama ini masih menyisakan sedikit rasa sakit. Rena tidak lagi merasa sedih. Ia justru merasakan semacam kelegaan yang dingin, seperti beban berat yang tiba-tiba terlepas dari punggungnya. Ia segera memotret setiap lembar dokumen dan foto tersebut menggunakan ponselnya, mengunggahnya ke penyimpanan awan yang aman sebagai senjata rahasia.
Dengan tangan yang kini stabil dan tenang, ia mengembalikan amplop itu ke tempat semula tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ia kini memiliki segalanya. Karir yang gemilang di depan mata, dan kebenaran mutlak di dalam genggaman. Siap untuk menghadapi badai konfrontasi yang ia tahu akan segera datang. Kebenaran mutlak yang kini tersimpan rapi dalam memori ponselnya, membuat Rena mampu menyiapkan jamuan malam dengan ketenangan yang mengerikan. Tidak ada lagi getaran di tangannya saat ia menata taplak meja putih bersih dan meletakkan lilin-lilin aromaterapi yang biasanya ia gunakan untuk menciptakan suasana romantis. Malam ini ia sengaja memasak hidangan favorit Dani dan Maya secara bersamaan, sebuah perjamuan terakhir yang ia sajikan sebagai bentuk penghormatan bagi hancurnya kesetiaan mereka. Ketika pintu depan terbuka dan suara langkah kaki suaminya terdengar bersamaan dengan tawa manja, Rena hanya berdiri tegak di ujung meja, memandangi mereka dengan sorot mata yang sulit dibaca. Sebuah tatapan yang membuat tawa kedua orang itu perlahan memudar karena aura kewibawaan yang tiba-tiba terpancar darinya. Dani mencoba mencairkan suasana dengan sapaan basa-basi yang terdengar canggung, sementara Maya langsung menarik kursi dengan sikap acuh tak acuhnya. Namun, alih-alih menyahut, Rena justru mengeluarkan beberapa lembar foto yang telah ia cetak ulang dan meletakkannya tepat di tengah meja, di antara piring-piring makanan yang masih mengepulkan uap. Suasana seketika membeku menjadi keheningan yang menyesakan. Hanya suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kehancuran sandiwara mereka. Wajah Dani berubah pucat pasi saat melihat dokumentasi perjalanannya dengan Maya terpampang nyata di depan mata. Sementara Maya tampak kehilangan kata-kata. Matanya membelalak menatap bukti-bukti yang tidak mungkin bisa dibantah dengan kebohongan apapun. Rena tetap berdiri diam. Tidak ada teriakan histeris atau makian yang keluar dari bibirnya. Hanya sebuah ketegasan yang mematikan. Ia memperhatikan bagaimana butiran keringat mulai muncul di dahi suaminya dan bagaimana adiknya mulai menunduk dengan rasa malu yang bercampur dengan ketakutan. Di momen ini, Rena menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah terletak pada kemarahan yang meluap, melainkan pada kebenaran yang diungkapkan dengan cara yang paling elegan. Ia membiarkan kesunyian itu menyiksa mereka selama beberapa menit. Membiarkan rasa bersalah merayap masuk ke dalam pori-pori kulit mereka. Sebelum akhirnya ia menarik napas panjang untuk memberikan pernyataan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pernyataan yang akan mengubah hidup mereka selamanya itu tertahan di udara, menunggu satu di antara mereka untuk memecah kebisuan yang menyiksa. Dani, dengan suara yang serak dan terbata-bata, akhirnya mulai membuka suara, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk membela egonya yang terluka. Ia mengakui bahwa selama ini ia merasa tercekik oleh kesempurnaan Rena yang dianggapnya terlalu datar dan membosankan sebagai seorang pendamping hidup. Baginya, ketulusan Rena dalam mengurus rumah tangga justru terasa seperti rutinitas yang tidak lagi memberikan tantangan atau percikan gairah. Ia memandang ke arah Maya, yang kini mulai mengangkat wajahnya dengan tatapan menantang, seolah mendapatkan dukungan dari pengakuan laki-laki di sampingnya itu. Dani melanjutkan dengan nada yang semakin dingin, menyatakan bahwa Maya memberinya energi baru yang tidak pernah ia temukan dalam kepatuhan Rena. Maya pun tak lagi bersembunyi di balik topeng kesopanan. Ia justru dengan lantang berujar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, sekalipun itu kepada kakak sendiri. Maya merasa bahwa ia tidak merebut apapun, melainkan hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rena yang terlalu fokus pada domestikasi. Mendengar setiap kalimat yang meluncur dari bibir dua orang yang sangat ia sayangi itu, Rena merasakan sensasi aneh di dalam dadanya. Bukan lagi perih yang menyayat, melainkan sebuah kejernihan bahwa ia sedang menghadapi dua jiwa yang memang sudah tidak memiliki ruang untuk nurani. Pengakuan jujur namun kejam itu menjadi penutup bagi segala pengabdian yang telah Rena berikan selama bertahun-tahun. Ia melihat Dani bukan lagi sebagai sosok pahlawan yang harus didukung karirnya, melainkan seorang laki-laki pengecut yang tidak mampu menghargai pengorbanan. Begitu pula dengan Maya, yang kini ia sadari hanyalah seorang gadis egois yang berlindung di balik kemanjaan untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Rena menarik nafas dalam-dalam, menatap piring-piring makanan yang tak tersentuh di atas meja, lalu berdiri dengan keanggunan yang tidak tergoyahkan.
Ia menyadari bahwa perdebatan lebih lanjut hanya akan membuang energinya yang kini sangat dibutuhkan untuk membangun kerajaan barunya di dunia kreatif bersama Fuad. Dunia kreatif bersama Fuad kini menjadi satu-satunya tujuan yang masuk akal bagi Rena. Sementara ruang makan ini terasa semakin menyesakkan oleh aroma pengkhianatan yang pekat. Tanpa membalas satupun pembelaan diri yang keluar dari mulut Dani atau tatapan angkuh Maya, Rena berbalik dan melangkah tenang menuju kamar utama. Ia tidak membutuhkan drama atau pertengkaran yang menguras air mata, karena baginya, semua kata-kata sudah kehilangan maknanya saat kesetiaan telah dikoyak hingga tak bersisa. Dengan gerakan yang efisien, ia memasukkan barang-barang paling berharganya ke dalam satu koper besar, laptop, perangkat desain, serta beberapa pakaian yang ia beli dengan sisa tabungan pribadinya. Segala perhiasan dan barang pemberian Dani ia letakkan begitu saja di atas meja rias, seolah ingin membersihkan dirinya dari segala sisa kenangan yang kini terasa hampa. Dani berdiri di ambang pintu, tanpa kebingungan melihat ketenangan Rena yang tidak biasa. Seolah ia mengharapkan istrinya itu akan memohon atau setidaknya marah besar agar ia merasa lebih baik. Namun, Rena justru melewati suaminya, seolah pria itu hanyalah benda mati yang menghalangi jalan. Ia menuruni tangga dengan langkah pasti, tidak menoleh sedikit pun ke arah Maya yang masih terduduk di ruang tamu dengan wajah penuh kemenangan yang prematur. Bagi Rena, meninggalkan rumah ini bukan berarti kalah, melainkan sebuah tindakan pembebasan diri dari belenggu yang selama ini menghambat potensi aslinya. Ia menutup pintu depan dengan dentuman pelan yang final, meninggalkan segala kemewahan semu yang selama ini ia bangun di atas pasir kebohongan. Di luar, udara malam yang dingin menyambutnya, terasa menyegarkan dan membasuh sisa-sisa sesak di dadanya. Rena masuk ke dalam taksi yang telah dipesannya, menatap rumah yang perlahan menjauh dari kaca jendela dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Ia tidak tahu kemana tepatnya malam ini akan membawanya, namun ia memiliki satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, kemampuan untuk menciptakan dunianya sendiri. Di bawah temaram lampu jalanan kota, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan satu pesan singkat kepada Fuad, menyatakan bahwa ia siap bekerja penuh waktu mulai fajar esok hari. Rena telah memilih untuk menghilang dari kehidupan mereka, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk lahir kembali sebagai versi dirinya yang paling gemilang. Rena telah memilih untuk lahir kembali sebagai versi dirinya yang paling gemilang, meninggalkan segala serpihan masa lalu di balik gerbang rumah yang kini terasa asing baginya. Di bawah bimbingan Fuad yang visioner, Rena seolah menemukan wadah yang tepat untuk menumpahkan seluruh energi dan emosinya yang selama ini terpendam. Ia menghabiskan malam-malam panjang di studio agensi, tenggelam dalam pendar layar monitor dan tumpukan referensi warna yang berani. Setiap proyek yang ia sentuh bukan lagi sekadar pekerjaan teknis, melainkan sebuah pernyataan diri tentang ketangguhan seorang wanita yang pernah diremehkan. Hasil karyanya untuk kampanye merek internasional meledak di pasar. Gaya desainnya yang elegan namun memiliki kedalaman emosional yang kuat menjadi perbincangan hangat di kalangan profesional industri kreatif. Namanya mulai menghiasi berbagai media massa dan portal berita gaya hidup sebagai desainer pendatang baru yang paling berpengaruh tahun ini. Rena tidak lagi dikenal sebagai istri Dani, melainkan sebagai Rena yang mandiri, sosok di balik estetika visual yang revolusioner. Di bawah pengawasan Fuad, ia belajar untuk tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga mengasah kepemimpinan dan naluri bisnis yang tajam. Pertumbuhan karirnya yang sangat pesat ini memberinya kepuasan yang jauh lebih besar daripada sekedar pengakuan sosial. Ia merasa memiliki otoritas penuh atas hidupnya sendiri untuk pertama kalinya. Setiap apresiasi yang datang dari rekan sejawat dan klien besar menjadi bukti nyata bahwa bakat yang dulu dipaksa layu kini telah mekar dengan kekuatan yang tak tertahankan. Transformasi Rena dari seorang ibu rumah tangga yang terabaikan menjadi ikon baru di dunia desain grafis, mulai menarik perhatian publik secara luas. Wajahnya yang kini tampak lebih bersinar dan penuh percaya diri, sering muncul di berbagai acara peluncuran produk prestisius. Di tengah gemerlap lampu kamera dan tepuk tangan rekan kerja, Rena tetap rendah hati, namun memiliki ketegasan yang tak tergoyahkan.
Ia menyadari bahwa kesuksesan ini adalah bentuk balas dendam terbaik terhadap mereka yang telah mengkhianatinya. Ia tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar. Biarlah pencapaiannya yang berbicara, membuktikan bahwa saat sebuah pintu ditutup dengan penuh kecurangan, semesta akan membukakan gerbang istana yang jauh lebih megah bagi mereka yang berani melangkah maju. Gerbang istana yang jauh lebih megah itu kini benar-benar terbuka lebar, membawa Rena pada puncak popularitas yang tak pernah ia bayangkan saat masih berkutat dengan debu di gudang rumah lamanya. Kesuksesan kampanye global yang ia pimpin membuatnya menjadi sosok yang sangat dicari. Namun di balik hiruk-pikuk jadwal yang padat, roda kehidupan bagi Dani dan Maya justru mulai berputar ke arah yang berlawanan. Tanpa manajemen rumah tangga yang rapi dari Rena, kehidupan Dani perlahan menjadi kacau. Pengeluaran yang tak terkendali demi memenuhi gaya hidup Maya membuat tabungannya menipis dengan cepat. Maya yang semula merasa menang, kini mulai mengeluh karena Dani ternyata tidak mampu memberikan kemewahan tanpa batas yang ia harapkan. Apalagi setelah bayang-bayang kegagalan mulai menghantui performa kerja Dani di kantor. Ketidakstabilan finansial memicu pertengkaran-pertengkaran kecil yang lambat laun menjadi besar di antara pasangan tersebut. Dani mulai menyadari bahwa keceriaan Maya hanyalah bersifat superficial dan tidak memiliki kedalaman dukungan yang dulu selalu ia dapatkan dari Rena secara cuma-cuma. Sementara itu, Maya merasa terjebak dengan seorang pria yang terus-menerus membandingkan situasi saat ini dengan kenyamanan masa lalu yang hilang. Mereka kini terjebak dalam sebuah hubungan yang dibangun di atas reruntuhan hati orang lain, di mana rasa curiga dan saling menyalahkan menjadi santapan sehari-hari. Ego yang dulu mempersatukan mereka, kini justru menjadi pedang bermata dua yang perlahan-lahan meretakan hubungan yang mereka banggakan itu. Kabar mengenai kesuksesan luar biasa Rena sampai ke telinga mereka melalui berbagai media sosial dan berita bisnis, menjadi garam di atas luka penyesalan yang mulai tumbuh. Dani sering tertangkap kamera sedang melamun di meja kerjanya, menatap profil profesional Rena yang tampak begitu anggun dan berwibawa di sampul majalah bisnis. Ia melihat seorang wanita yang dulu ia anggap membosankan, kini bertransformasi menjadi pusat perhatian dunia, berdiri berdampingan dengan tokoh-tokoh besar seperti Fuad. Kesadaran bahwa ia telah melepaskan permata demi kerikil mulai menghantam nurani Dani dengan telak, menciptakan rasa hampa yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan materi yang kini mulai membayang di depan mata mereka. Rasa hampa yang menyakitkan itu akhirnya mendorong Dani untuk melakukan hal yang dulu ia anggap mustahil, mengakui kekalahannya di hadapan wanita yang pernah ia sia-siakan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memberanikan diri menunggu di lobi gedung agensi tempat Rena bekerja, sebuah bangunan megah yang dulu sering ia remehkan sebagai tempat impian yang tak realistis. Saat pintu lift terbuka, ia melihat Rena melangkah keluar dengan penuh wibawa, dikelilingi oleh asisten dan rekan kerja yang tampak sangat menghormatinya. Sosok di depannya bukan lagi wanita yang akan menyambutnya dengan daster dan senyum pasrah di pintu rumah, melainkan seorang pemimpin visioner yang memiliki aura keberhasilan yang begitu kuat, hingga membuat Dani merasa sangat kecil. Dani mencoba mendekat, memanggil nama Rena dengan suara yang nyaris tenggelam oleh kebisingan lobi, berharap masih ada sisa-sisa kelembutan di mata mantan istrinya itu. Ia mulai merangkai kalimat permohonan maaf, mengeluhkan betapa hidupnya hancur sejak kepergian Rena, dan bagaimana ia menyadari bahwa Maya hanyalah sebuah kesalahan besar dalam hidupnya. Dani memohon sebuah kesempatan untuk memperbaiki segalanya, menawarkan diri untuk kembali membangun apa yang telah ia hancurkan dengan janji-janji manis yang kini terasa sangat basi. Namun, Rena hanya berdiri diam, mendengarkan setiap kata-kata itu dengan ekspresi wajah yang datar, seolah sedang mendengarkan laporan statistik yang tidak relevan dengan kehidupannya saat ini. Keheningan yang diberikan Rena terasa lebih menyakitkan bagi Dani daripada amarah yang meluap-luap. Rena tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda emosi, baik itu kebencian maupun rasa kasihan, karena baginya, Dani kini hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai ia proses. Ia menyadari bahwa permintaan maaf Dani tidak didasari oleh penyesalan yang tulus atas luka yang ditimbulkan, melainkan karena Dani sedang membutuhkan sandaran setelah hidupnya berada di ambang kehancuran. Dengan suara yang tenang namun sangat tegas, Rena memberikan jawaban yang menghancurkan sisa-sisa harapan suaminya. Menegaskan bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, dan pintu hatinya telah tertutup rapat bagi siapapun yang pernah mencoba memadamkan cahayanya. Pintu hati yang telah tertutup rapat itu menjadi penanda bahwa kehadiran Dani di lobi gedung tersebut hanyalah interupsi singkat yang tidak akan mengubah arah langkah Rena sedikit pun. Dengan gerakan yang sangat tenang,
Rena mengeluarkan sebuah map dokumen dari tasnya dan menyerahkannya langsung kepada pria yang kini tampak asing di matanya. Dokumen itu adalah berkas penyelesaian administratif dan pembagian aset yang sudah ia persiapkan bersama kuasa hukumnya. Sebuah langkah final untuk memutuskan segala ikatan legal yang masih tersisa di antara mereka. Rena menjelaskan dengan nada profesional bahwa segala bentuk komunikasi di masa depan hanya akan dilakukan melalui perantara resmi, karena ia tidak lagi memiliki ruang untuk urusan personal yang hanya akan menghambat produktivitas kerjanya. Dani menatap berkas di tangannya dengan gurat keputusasaan yang semakin dalam, menyadari bahwa wanita di hadapannya benar-benar telah bertransformasi menjadi sosok yang tidak lagi bisa ia raih. Di saat yang bersamaan, Fuad muncul dari balik pintu ruang pertemuan dan berdiri di samping Rena dengan sikap protektif namun tetap sopan. Kehadiran Fuad bukan hanya sebagai rekan bisnis, melainkan sebagai representasi dari dunia baru Rena yang penuh dengan rasa hormat dan apresiasi terhadap karya. Melihat kedekatan dan sinkronisasi kerja antara Rena dan Fuad, Dani akhirnya mengerti bahwa ia telah kehilangan bukan hanya seorang istri, tetapi juga kesempatan untuk hidup berdampingan dengan seorang pemenang. Tanpa menunggu balasan lebih lanjut, Rena memberikan anggukan kecil sebagai tanda perpisahan terakhir dan kembali melangkah menuju mobil jemputannya. Ia merasa benar-benar merdeka saat melihat bayangan Dani yang tertinggal di spion. Semakin lama semakin mengecil hingga hilang di balik hiruk-pikuk kemacetan kota. Di dalam mobil, ia menarik napas panjang dan merasakan kelegaan yang murni. Sebuah perasaan happy ending yang ia bangun dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Semua konflik emosional yang selama ini menghimpitnya telah larut, digantikan oleh rencana-rencana besar untuk pameran tunggalnya yang akan segera digelar, membuktikan bahwa resolusi terbaik dari sebuah pengkhianatan adalah keberhasilan yang tak terbantahkan. Rencana-rencana besar untuk pameran tunggalnya kini bukan lagi sekedar impian di atas kertas, melainkan sebuah realitas yang megah di tengah aula galeri pusat kota. Rena berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi oleh instalasi seni digital hasil karyanya, menatap setiap pengunjung yang terpesona oleh narasi visual tentang kebangkitan dan harga diri. Namun alih-alih hanya merayakan kesuksesan pribadi, ia memutuskan untuk menggunakan platform ini guna mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan bagi perempuan yang ingin kembali meraih mimpi mereka setelah sekian lama terpinggirkan oleh keadaan. Ia menyadari bahwa banyak wanita di luar sana yang nasibnya serupa dengannya. Kehilangan identitas karena terlalu fokus mengabdi pada orang yang salah. Dan ia ingin menjadi lentera yang menuntun mereka keluar dari kegelapan. Melalui yayasan tersebut, Rena menyediakan berbagai kelas pelatihan keterampilan kreatif dan pendampingan mental agar para anggotanya memiliki kemandirian yang kuat. Ia sering duduk melingkar bersama mereka, berbagi kisah tanpa rasa malu tentang bagaimana pengkhianatan yang paling perih sekalipun bisa diolah menjadi energi kreatif yang dahsyat. Kehadirannya memberikan harapan baru bahwa kegagalan dalam hubungan bukanlah akhir dari dunia, melainkan sebuah kesempatan untuk menata ulang prioritas hidup. Rena menekankan pentingnya mencintai diri sendiri sebelum memberikan kasih sayang kepada orang lain. Sebuah pelajaran berharga yang ia petik dari perjalanan panjangnya melewati badai rumah tangga yang kelam. Inisiatif sosial ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Fuad yang terus setia mendampinginya sebagai rekan diskusi yang setara. Rena merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna, karena ia tidak hanya berkarya untuk estetika, tetapi juga untuk kemanusiaan. Ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar mencari validasi dari seorang pria. Ia kini menjadi simbol kekuatan bagi mereka yang pernah merasa tidak berdaya. Setiap kali ia melihat salah satu peserta pelatihannya berhasil meluncurkan karya pertama mereka, Rena merasakan kepuasan batin yang jauh melampaui gemerlap penghargaan internasional yang pernah ia terima. Kepuasan batin yang dirasakan Rena berbanding terbalik dengan kenyataan pahit yang akhirnya harus ditelan oleh Dani dan Maya di sudut lain kota ini. Tanpa sosok Rena yang selama ini menjadi perekat sekaligus pengatur segala aspek kehidupan, hubungan yang mereka bangun di atas fondasi pengkhianatan itu mulai runtuh dengan cara yang sangat menyedihkan. Dani, yang performa kerjanya terus merosot akibat beban pikiran dan masalah finansial, akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa jabatannya dicabut oleh perusahaan karena dianggap tidak lagi mampu memberikan kontribusi yang stabil. Kehilangan sumber penghasilan utama membuat kepalsuan cinta Maya mulai memudar. Hingga akhirnya sang adik memutuskan untuk pergi meninggalkan Dani demi mencari kehidupan yang lebih menjanjikan.
tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab. Maya kini harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya dengan hidup dalam ketidakpastian. Ia tidak lagi memiliki tempat bernaung yang nyaman ataupun kakak yang selalu siap melindunginya dengan penuh ketulusan. Reputasinya yang buruk di kalangan keluarga besar membuat ia terasing, memaksanya untuk belajar merasakan kerasnya hidup dari titik nol, tanpa dukungan finansial dari siapapun. Di sisi lain, Dani hanya bisa terduduk diam di sebuah apartemen sempit yang kini terasa sangat sunyi, menatap dinding yang kosong sambil meratapi kebodohannya sendiri. Ia menyadari bahwa segala kenyamanan yang ia nikmati dahulu bukan karena kehebatannya, melainkan karena ada doa dan kerja keras seorang istri yang ia hianati demi ego sesaat. Nasib tragis yang menimpa mereka menjadi pelajaran nyata tentang hukum tabur tuai yang tidak pernah salah alamat. Dani dan Maya kini menjadi orang asing bagi satu sama lain, terjebak dalam penyesalan masing-masing yang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana Rena terus melambung tinggi, mencapai puncak-puncak kesuksesan baru yang tak terjangkau oleh rasa iri mereka. Kehancuran ini bukan sekedar tentang kehilangan harta atau jabatan, melainkan tentang kehilangan kehormatan dan kesempatan untuk memiliki hidup yang bermartabat di mata orang-orang yang pernah mencintai mereka dengan tulus. Kehancuran martabat yang dialami oleh orang-orang di masa lalunya tidak lagi menjadi pusat gravitasi bagi hidup Rena, karena fokusnya kini tertuju sepenuhnya pada cakrawala masa depan yang membentang luas. Di bawah langit senja yang berwarna keunguan, Rena berdiri di balkon studio barunya yang menghadap langsung ke arah pusat kota, tempat lampu-lampu mulai menyala satu persatu seperti bintang yang jatuh ke bumi. Malam ini adalah malam yang sakral, bukan karena penghargaan besar yang baru saja ia terima, melainkan karena ia akhirnya merasa benar-benar utuh sebagai manusia. Ia telah melewati siklus rasa sakit yang luar biasa. Namun alih-alih hancur menjadi debu, ia justru mengkristal menjadi permata yang jauh lebih kuat dan bersinar melalui karya-karyanya. Fuad melangkah mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat, dan berdiri di samping Rena dengan keheningan yang penuh rasa hormat. Tidak ada kata-kata rayuan yang basi, hanya sebuah pengakuan tulus atas ketangguhan jiwa yang ia saksikan selama ini. Rena menyadari bahwa cinta yang sehat bukanlah tentang pengorbanan yang menghilangkan jati diri, melainkan tentang 2 individu yang saling menginspirasi untuk tumbuh menjadi versi terbaik masing-masing. Di titik ini, Rena melepaskan segala sisa kenangan pahit yang mungkin masih terselip di sudut pikirannya, membiarkannya terbang bersama angin malam yang membawa pesan tentang keikhlasan. Ia mengerti bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Dani dan Maya sebenarnya adalah cara semesta untuk menyelamatkannya dari kehidupan yang semu dan tidak berkembang. Pesan moral dari perjalanan ini terukir jelas dalam setiap napas yang ia hirup, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada tangan orang lain, melainkan pada kemampuan kita untuk menghargai dan membangun diri sendiri. Kesuksesan karir yang ia raih hanyalah bonus dari keberaniannya untuk berkata cukup pada sebuah ketidakadilan. Cerita Rena berakhir dengan sebuah senyuman damai saat ia menatap bintang paling terang di langit. Menyadari bahwa setiap luka adalah peta menuju kekuatan yang tak terduga. Ia telah membuktikan bahwa meskipun seseorang bisa kehilangan segalanya, ia tidak akan pernah benar-benar kalah, selama ia masih memegang kendali atas mimpi dan harga dirinya sendiri.